Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya dan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmatnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor yang memotivasi kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengingat kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, perbanyaklah untuk mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Kita hidup di dunia, kita berlezat-lezat, berenak-enak dengan makanannya, dengan istri-istrinya, tapi ingat ada perkara yang menghancurkan semua itu, yaitu kematian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kesempatan untuk memberikan wajangan, untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada kita umatnya, maka beliau pun melakukannya sekalipun itu di kuburan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang panjang Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Beliau menunturkan, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan seorang laki-laki dari kaum Ansor, dan sampailah kami di pekuburan, ternyata belum dibuat lahatnya. Penampang kubur sudah dibuat, akan tetapi lahat, yaitu lubang yang menjorok ke arah kiblat belum dibuat. Maka akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun menanti pembuatan lahat tersebut.
Dalam keadaan kedemikian, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekelilingnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Betapa para sahabat ridwanullah alaihim, mereka benar-benar mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa itu, peristiwa kematian yang menghancurkan segala kelezatan, sehingga mereka pun sikap diam, tenang di kuburan. Tidak seperti kita kaum muslimin azani wasakumullah, kadang-kadang kita tidak mengambil pelajaran dari hal itu. Ketika mengantarkan jenazah kita masih kadang-kadang masih bisa tertawa, ketika mengubur jenazah kadang-kadang kita tertawa. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian diteruskan, wa fi yadihi udun yankutu fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min adzabil qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kayu, kemudian beliau memukulkannya di tanah, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau katakan 2 kali ataupun 3 kali. Tsumma qol, kemudian beliau menceritakan tentang perjalanan ruh manusia ketika dia mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal abdal mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asyamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Rasulullah menjelaskan, apabila sesungguhnya seorang mukmin, seorang yang beriman, apabila dia telah akan meninggalkan dunia, dia akan meninggalkan dunia dan akan menghadap ke akhirat, yaitu dengan gerbang kematian. Rasulullah menjelaskan, turun kepadanya para malaikat. Malaikat maut belum turun, ketika itu adalah sakarot, maka turun para malaikat yang putih wajah mereka, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga, mereka membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Kemudian hatta yajlisuna minhu madal basari, sehingga duduk-duduk dari orang yang akan meninggal dunia ini sampai sejauh mata memandang. Tsumma yaji'ul malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Lalu datanglah malaikat maut, dia duduk di samping kepalanya orang yang akan meninggal tadi, seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, dalam suatu riwayat, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhoannya. Qala Rasulullah menjelaskan, fatakhruju tasilu kama taisilul qatratu min fi siqai fayakhudhuha. Lalu keluarlah roh orang yang beriman, keluar akan mudah dengan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut kendi, dari mulut teko, keluar dengan mudah sekali. Ketika keluar itu sehingga malaikat maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Apabila malaikat maut sudah mengambilnya, maka tidak dibiarkan di tangannya malaikat maut sekejap mata saja, kecuali sudah diambil oleh malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi. Hatta ya'khuduha wa yaj'aluha fi dzalikal kafani, dan memasukkannya ke dalam kafan dan ke dalam minyak wangi yang berasal dari surga tersebut. Wa yakhruju minha kadyabi nafhati miskin wujidat ala ahlil ardi ala wajhil ardi. Keluar dari roh orang yang beriman tadi
yaitu bau aroma yang sangat wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di muka bumi ini. Qala, Rasulullah menjelaskan, fayas'aduna biha fala yamuruna, yakni biha alal mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhut thayyibu fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ilati kanu yusammunahu biha fid dunya. Kemudian dibawa naik, ruh tersebut dibawa naik, maka mereka para malaikat yang membawa ruh tadi tidak melewati sekelompok dari malaikat, kecuali malaikat-malaikat tadi akan bertanya, ruh siapa ini yang baunya sangat wangi? Mereka menjawab, ini adalah rohnya fulan bin fulan, ya, dengan disebutkan namanya yang paling indah yang pernah dia dipanggil dengan nama itu di dunia. Ini juga sebagai salah satu dalil, yaitu supaya kita memberikan nama-nama yang indah, yang nama-nama itu adalah memotivasi diri kita untuk berbuat kebaikan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga sampailah malaikat-malaikat yang membawa tadi ke langit dunia. Langit adalah Allah jadikan sebagai sesuatu yang tertutup. Langit dunia akan masuk kepada langit kedua harus melalui pintunya. Maka mereka pun minta untuk dibukakan pintunya. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bi ila sama'is sabi'ah. Jadi setiap kali akan naik diminta untuk dibukakan, maka para malaikat tadi mereka akan mendekati, yaitu ruh tersebut, kemudian naik dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah kitab hambaku itu di dalam illiyin, wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia ke bumi. Tulislah yaitu kitab hambaku ini dalam illiyin. Ingatlah kaum muslimin azani wa jazakumullah, bahwanya semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan telah dicatat oleh malaikat. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika itu ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri untuk mencatat. Tidak terucap satu lafaz perkataan pun kecuali di sana ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa menulis. Maka tulisan kita, kitab kita nanti akan ditulis di dalam illiyin. Kitab orang-orang yang beriman akan ditulis di dalam illiyin, di tempat yang paling tinggi. Lalu dikembalikanlah dia ke bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku ciptakan dia dari bumi. Wa fiha uiduhum, ke bumi itu aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dari bumi itu aku akan keluarkan pada kesempatan yang lainnya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, Rasulullah mengatakan dikembalikan roh tadi ke jasadnya yang telah ditanam, yang telah dikubur di kuburan tersebut. Dan ini yang dirasakan oleh mayat itu, yang dirasakan oleh roh tersebut. Fayatihi malakani, lalu datang kepadanya dua malaikat. Dalam satu riwayat Tirmidzi yaitu namanya Munkar dan Nakir, aswadani azraqani, hitam dan biru. Fayujlisanihi, lalu mendudukkan orang tersebut. Fayakulani lahu, lalu bertanya kepada dia, man rabbuka? Fayakulu rabbi Allah. Fayakulani lahu ma dinuka? Fayakulu diniyal islamu.
fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulul ladzi bu'itsa fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fitnah kubur, pertanyaan kubur, ataupun sebagai imtihan, ujian kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Ujian. Maka yang terakhir nanti kita akan diberikan kepada kita 3 pertanyaan ini. Ya, akan diberikan kepada mayat itu, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Maka dia akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Maka dia akan mengatakan, agamaku adalah Islam. Dan siapakah orang yang diutus kepadamu? Dia akan menjawab, yaitu beliau adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka? Apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballah. Saya dulu membaca kitabullah. Saya dulu membaca Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin azani wa jazakumullah, marilah kita semangat untuk membaca Al-Quran. Karena nanti akan ditanyakan. Fayaqulu qara'tu kitaballah. Saya dulu membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi. Saya beriman kepadanya. Wa shadaqtu, dan saya membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama. Lalu ada yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, berilah dia hamparan permadani dari surga, atau berilah dia kasur-kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Fayati qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Rasulullah mengatakan, setelah pintu dari surga itu dibuka, maka datanglah angin surga dan juga bau surga diterima oleh mayat orang yang beriman tersebut. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian dilebarkan, diluaskan di kuburnya sejauh mata memandang. Lalu qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, datanglah kepadanya seorang laki-laki yang sangat bagus, yang rupawan wajahnya. Hasanul thiyabi, yang bagus pakaiannya. Wa tayyibur rihi, yang wangi aroma tubuhnya. Fayaqulu abshir, orang tadi mengatakan bergembiralah. Billadzi yasuruka, dengan sesuatu yang membuat engkau senang. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang dulu kalau dijanjikan. Ya, ini adalah hari yang kalian dulu dijanjikan. Bukankah Rasulullah ketika berdakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah sebagai orang yang beriman, tuflihu, kalian akan beruntung. Fayaqulu lahu, dia pun bertanya kepada orang yang datang tadi, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu datang dengan membawa kebaikan. Fayaqulu ana amalukas salihu, saya adalah amalmu yang soleh. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta yarji'a ila ahli wa mali, maka dia mengatakan, ya Allah, datangkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Kaum muslimin azani wa azakumullah, ini adalah satu hadis yang Rasulullah ceritakan untuk memotivasi kita agar kita lebih kuat untuk menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan agar kita lebih bersemangat dalam beribadah, yaitu agar Allah SWT memberikan kepada kita nikmat-nikmat kubur dan menjauhkan di kita dari siksa-siksa kubur. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan siksa neraka.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wazakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi. Qal wa innal abdal kafira idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuhi ma'ahum musuhu fayajlisuna minhum madal basari. Adapun kalau seorang hamba yang kafir, dalam satu riwayat yang fajir, pelaku dosa besar, maka ketika dia akan meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat yang hitam legam wajah mereka. Mereka membawa kain kasar, kain yang seperti kain wol yang sangat kasar dari neraka. Lalu mereka pun duduk dari orang tersebut sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ya ayyuhan nafsul khabithah, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu dia duduk di samping kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah menuju murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Qala fatufarraqu fi jasadihi, kemudian tercerai-berai di dalam jasadnya, dalam tubuhnya, karena susahnya nyawa tersebut dicabut. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minasufil mabluli, lalu dicabut dengan keras oleh malaikat maut seperti mencabut, yaitu pancing yang menancap pada kain wol yang basah. Susah sekali karena akan yaitu menyangkut, susah, tapi itu harus dicabut dengan keras. Lalu fayukhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, diambil oleh malaikat maut. Kemudian malaikat-malaikatnya berwajah hitam tadi tidak meninggalkan, tidak membiarkan sekejap mata pun roh tersebut, kecuali sudah mereka ambil, mereka masukkan ke dalam kain kasar dari neraka tersebut. Lalu keluar dari roh orang yang kafir tersebut bau yang sangat busuk, yang lebih busuk daripada bau bangkai yang ada di muka bumi. Lalu mereka pun naik, maka ketika mereka melewati sekelompok malaikat, maka para malaikat itu mengatakan, ma hadzal ruhul khabithu, roh siapa yang busuk ini? Mereka mengatakan, fulan ibnu fulan, dengan nama yang sangat buruk yang pernah mereka dipanggil di dunia. Sehingga sampailah ke langit dunia, mereka pun minta untuk dibukakan langit itu, maka tidak dibukakan untuk dia. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang fajir, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah
tulislah kitab hamba itu di dalam sijin, di dalam bumi yang paling dalam. Fatutrahu ruhuhu, dilemparkanlah ruhnya dengan kuat. Seraya Rasul mengatakan, membaca ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terjun bebas dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'aduruhu fi jasadi, dikembalikanlah roh tadi ke jasadnya. Kemudian datang dua malaikat mendudukkannya dan berkata kepadanya, man rabbuka, dia akan gelagapan menjawab, la adri. Maka malaikat munkar dan nakir bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia pun gelagapan, la adri. Kemudian malaikat berkata, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepada kalian? Maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu ada yang memanggil dari langit, an kadzaba, hamba ini telah dusta, fa'afrishuhu minan nar, berilah dia permadani atau berilah dia kasur dari neraka, dari api, dan bukakanlah untuk dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah dari panasnya neraka dan racunnya neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, dan disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa fihi adlauhu, sehingga tercerai-berai tulang rusuknya. Wayatihi, lalu datanglah kepadanya rajulun qabihul wajhi, seorang laki-laki yang jelek wajahnya, qabihul thiyabi, yang jelek pakaiannya, muntinur rihi, yang busuk bau badannya. Fayaqul, dia mengatakan, abshir, ya, bergembiralah, gaya bahasa sindiran. Billadzi kunta tu'adu, billadzi yasu'uka hadzal yaumuka alladzi kunta tu'adu. Gembiralah dengan sesuatu yang menjelekkan kamu. Ini adalah hari yang dulu kalian telah dijanjikan. Lalu dia mengatakan, man anta, siapakah kamu? Fawajuhuka wajahu yaji'u bisyarri, engkau datang dengan wajah yang membawa keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabithu, saya adalah amalmu yang jelek di dunia. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Kaum muslimin, hadis ini adalah diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah di awalnya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Uwanah di dalam kedua kitab sahihnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Targhib. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dan kita memperbaiki diri kita selagi kita masih diberikan nyawa, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki diri kita agar kelak kita diberikan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.